Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, nama saya Samsudin M, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 1 Takalar, Kabupaten Takalar. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana guru menciptakan manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan atau penilaian berkelanjutan. Melihat betapa luasnya keberagaman anak-anak kita, maka sebagai guru kita perlu berpikir bagaimana caranya kita menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sebagai pendidik. Dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa semua murid bisa berhasil dan sukses dalam pembelajaran. Bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Setiap murid memiliki pola belajarnya yang unik. Guru adalah kunci dan keberhasilan pengembangan pembelajaran murid-murid kita. Fungsi blok silinder. Kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu sama tadi anunya pertanyaannya ya. Oh iya tidak apa-apa. Maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau fungsi blok silinder, di mana pencapaian ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid. Sama tadi anunya pertanyaannya ya. Sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merespon karakter fungsi blok silinder kita, maka adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, guru perlu jelas dan memahami tujuan pembelajaran dan juga siswa. Kemudian guru menanggapi dan atau merespon kebutuhan belajar siswa dengan menyesuaikan rencana pembelajaran.
Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Guru melakukan manajemen kelas yang efektif dengan menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektual atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini, sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian selanjutnya, minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada 2 perspektif tentang minat, yaitu minat situasional dan minat individu. Kemudian profil belajar murid. Ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kesadaran tentang ini sebagai guru sangat penting agar dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar kita. Masih di profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Di sini ada pengaruh terhadap lingkungan belajar, yaitu mengenai keadaan suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan pencahayaan. Kemudian pengaruh budaya. Nah, ini pengaruh budaya itu terkait dengan apakah anak-anak kita santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar di sini ada 3, ada visual, ada auditory, dan kinestetik. Kemudian berikutnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, ini preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk itu ada beberapa, yaitu ada visual spesial, ada musikal, ada bodily atau kinestetik, ada interpersonal, ada intrapersonal, verbal, linguistik, natural, logik, dan matematik. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal,
menggunakan berbagai bentuk asesmen formatik, termasuk juga asesmen awal. Kemudian berbicara dengan guru sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, dan membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan ke murid, seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten, bukan menurunkan standar kurikulum. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Kemudian yang ketiga adalah strategi diferensiasi produk. Itu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini sebagai bukti apakah anak-anak kita atau murid-murid kita itu sudah paham tentang materi yang kita sudah sampaikan. Selanjutnya, bagaimana melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak. Tentunya ini ada kaitannya. Yang pertama, modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Selanjutnya modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.